main-main di sini. Iyo, balik lagi di main-main bareng Iwake, cuma di Main TV, bukan main. Sob, Indonesia, negeri kita yang kaya nggak cuma dengan kekayaan alamnya, tapi juga dengan beragam macam berjuta-juta budaya yang lahir di sini. Ini adalah satu kumpulan yang unik ya, karena di mana sebagian negara-negara di Eropa pecah karena berbagai macam multi etnis, justru di kita makin bersatu. Itu yang terjadi sekarang dan kita harapkan sampai tahun-tahun mendatang, kalau perlu selamanya. Nah, keberagaman budaya ini yang ada di Indonesia itu yang menjadi kaki-kaki atau pilar-pilar yang mendirikan Indonesia itu sendiri. Ya, yang namanya orang Sunda, yang mesti bangga jadi orang Sunda. Yang namanya jadi orang Batak, bangga jadi orang Batak. Ambon jadi orang Ambon, semuanya bangga masing-masing, dan kebanggaan itu menjadi kaki-kaki bagi persatuan Indonesia. Bukan akhirnya malahan jadi melebur dan akhirnya kehilangan identitas masing-masing budaya. Kenapa gue ngomongin gini? Karena ini menjadi concern. Di beberapa tahun terakhir ya, ketika memang beberapa kepentingan yang akhirnya mencoba menghapuskan budaya-budaya lokal ini sendiri, yang akhirnya didomplengi mungkin atas nama agama, itu yang akhirnya pelan-pelan menggerus identitas budaya-budaya kita secara lokal maupun secara nasional. Nah, itu dia tuh. Dengan begini kita perlu satu kepemimpinan yang emang akhirnya mendukung heterogenitas, keberagaman ya. Yang namanya sekularitas itu bukan sekularisme juga, tapi emang keberagaman yang akhirnya kita manage untuk menjadi satu kekuatan. Yang namanya persatuan itu bukan akhirnya penyeragaman, tapi bagaimana kita memanage keberagaman. Sayangkan kalau kita andaikan ini adalah satu pohon ya, pohon yang tercerabut dari akarnya adalah pohon yang mati. Begitupun identitas bangsa Indonesia. Ketika udah tercerabut dari akar, itu adalah identitas yang mati. Nah, di sini kita butuh satu kepemimpinan yang aware banget sama heterogenitas, dan juga akhirnya di situ tahu siapa akhirnya yang bakal mengancam heterogenitas atau keberagaman di negara ini. Ya, kayak misalnya beberapa organisasi yang memang udah dianggap haram ya di sini ya, radikal kayak HTI, juga FPI, yang benar-benar akhirnya disinyalir benar-benar ingin menghancurkan keberagaman, itu yang akhirnya dilarang. Nah, balik lagi ke pemimpinan. Kita menuju pemilu, kita di sini kita udah tahu ada 3 calon pemimpin yang bakal memimpin Indonesia mendatang. Nah, kenapa gue bilang kalau kita butuh satu pemimpin yang konsisten untuk mendukung keberagaman di bumi Indonesia yang kita cintai ini? Karena itu dia. Oke, kita perlu menuju kesejahteraan. Kita perlu menuju keadilan. Tapi kalau dasar konsensusnya ini masih ada aja yang jail-jailin atau ngegoyang, yang sampai akhirnya ada yang bilang bentuk yang paling ideal adalah khilafah dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ini belum finish nih konsensusnya nih. Ini mesti dibenahin dulu sehingga kita bisa berjalan menuju negara yang berkeadilan dan sejahtera. Makanya concern gue di sini adalah untuk kita memilih pemimpin yang peduli akan keberagaman dan konsensus kita akan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, ada 3 pemimpin atau 3 calon pemimpin yang udah digadang-gadang nih. Mulai dari yang duluan nyolong start nih ya, misalnya istilahnya ya, ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto baru-baru ini, dan juga ada Ganjar Pranowo. Masing-masing punya track record. Kita bisa melihat bagaimana ketiga calon pemimpin ini dalam menjalankan kepemimpinannya. Apakah memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang akhirnya bisa menggerogoti keberagaman Indonesia dari dalam, atau justru tidak memberi ruang sama sekali kepada kelompok-kelompok yang memang buat gue ini akan menjadi bahaya di masa-masa yang akan datang. Balik lagi ke kita dengan pikiran yang sehat dan waras. Kita tahu kita ada di negara yang mendukung keberagaman, hendaknya kita juga akhirnya berjalan di atas keberagaman itu sendiri. Nggak usah takut sama keberagaman, ya.
Karena keberagaman berarti kita menemukan hal-hal yang berbeda tiap hari. Orang kalau nemuin hal yang berbeda aja udah manja, udah ketakutan, berarti ada masalah dengan dirinya. Tapi ketika menghadapi hal yang berbeda, justru menjadi passion atau hasrat untuk belajar dari perbedaan itu justru akan menjadi kedewasaan dari karakter seseorang. Oke, seperti gue bilang tadi, kita udah punya 3 calon pemimpin di masa mendatang yang akan digadang-gadang di pemilu tahun depan. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo. Kita tinggal lihat di mana dari 3 calon itu memberi ruang kepada kelompok-kelompok intoleran di track record sebelumnya. Itu aja, itu cukup jadi clue buat lo semua. Iwake cuma di Main TV. One time, one love.